Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, Bu Iis. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sampai nanti kita ini kita kan akan melakukan observasi ya, Bu ya, supervisi. Jadi saya harapannya sampai nanti proses berakhir observasi pasca itu kita semua dalam keadaan yang siap dan sehat. Amin. Oke, di dalam pembahasan kali ini, Bu, saya ingin melakukan bukan saya ya, tapi lebih tepatnya kita akan melakukan kesepakatan untuk mengurangi miskomunikasi, karena tujuannya ini kan saya bukan mencari kesalahan atau kekurangan dari Bu Iis ya, tapi kita untuk menyepakati nanti prinsip-prinsip yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di Oke, saya langsung mulai saja ya, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nanti pada saat proses pembelajaran itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu itu apa, Ibu? Jadi saya menggunakan model pembelajaran blended learning. Nah, jadi pembelajaran blended learning itu siswa itu mampu bekerja secara mandiri dan berkelompok, serta dia mencari pemahaman sendiri, baik itu melalui berbagai literatur ya. Jadi siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tentunya dengan pembelajaran blended learning ini, siswa diharapkan mampu belajar mandiri dan bekerja sama juga. Oke, berarti nanti fokus Ibu ke blended ini ya, blended learning, agar peserta didik mampu menguasai pembelajaran di dalam kelas. Secara mandiri dan secara berkelompok. Oke. Nah, setelah itu nih, Bu, kira-kira fokus pengembangannya Ibu ingin ambil yang bagaimana sih, Bu, untuk peserta didik ini? Jadi fokus pengembangannya saya akan melihat anak dari kemampuan kerjasamanya dan rasa dia bisa mengambil keputusan dengan rasa tanggung jawab, ya. Kerjasama dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan pembelajaran, Ibu, proses pembelajaran, ada nggak nih model pembelajaran yang Ibu punya teknik sendiri atau ada strategi sendiri nggak nih untuk Ibu gunakan di proses pembelajaran? Mengenai model. Saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan 3 komponen, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses ya. 3 proses diferensiasi ya? Iya. Nah, apa sih, Bu, alasan Ibu mengambil ketiga proses diferensiasi ini? Tentunya dengan model pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa memetakan kebutuhan belajar anak, karena setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti kita akan memfasilitasi jadi sesuai dengan kemampuan belajar anak. Oke. Berarti tujuan Ibu di sini udah sangat tepat ya, Bu ya. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi, harapannya peserta didik ini mampu mengolah rasanya mereka, mampu mengolah emosinya mereka ya. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran nih, Bu. Nah, yang digunakan nih itu menggunakan strategi apa ini, Bu? Tadi saya menggunakan strategi atau metode pembelajaran blended learning. Yang mana blended learning tadi itu untuk mengetahui menggali keterampilan anak secara berelasi dan keputusan yang bertanggung jawab secara mandiri. Oke. Selanjutnya, nah, ada ini kita sepakati juga, ini karena perlu agar saya bisa menyinkronkan antara rubrik penilaian yang saya punya dengan rubrik
penilaian yang nanti akan kita pakai ya. Nah, kalau saya mengikuti dari yang sudah disediakan ini kan ada banyak nih Bu. Nah, biar tidak ada miskomunikasi, rubrik penilaian yang ingin Ibu pakai ini ada beberapa cara. Kalau bisa Ibu sebutkan silahkan, kemudian jelaskan coba apa saja. Saya akan menggunakan penilaian asesmen kognitif, Ya. kognitif formatif. Jadi ada penilaian diskusi kelompok, terus ada penilaian individu juga, terus ada penilaian sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan ya. Nah, untuk di dalam penilaian ini, Ibu ada nggak sih Bu menggunakan penilaian berkelompok, keterampilan berkelompok? Iya, unpad penilaian diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Oke. Selanjutnya nih Bu, dari beberapa kelas yang Ibu ajar, nanti Ibu akan mengambil di kelas mana? Saya ngambil di kelas 11.5. 11.5, jadi di jam ke 12.45 sampai jam 14.15. 14.15 ya. Nanti semoga kita bisa selalu saya bisa membersamai Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira di hari apa tuh Bu? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Oke, saya catat di sini hari Rabu. Nah, semoga di kedepannya atau di hari Rabu lusa kita bisa melakukan proses secara kondusif dan terarah ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, mungkin pertanyaannya cukup hanya itu saja dari saya Bu. Semoga dengan kesepakatan ini nanti proses observasi di kelas bisa berjalan dengan lancar. Selalu semangat untuk Ibu, kemudian tetap optimis ya Bu ya. Iya, Bu. Tetap optimis, semangat. Harus selalu semangat kita. Semoga sampai proses pasca nanti berakhir itu kita berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit Kak? Chandra kayaknya lagi lemah, lesu. Namanya? Lancar digorongkan ya? Doakan Chandra semoga cepat sembuh ya. Amin. Banyak minum vitamin C ya Chandra ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Bejo? Mana? Oke, ada suaranya nggak? Bejo, satu lagi cancer kemana? Kemana cancer? Ada suratnya Kak? Oh, langsung sama satu lagi apa lagi? Eko Prasetya. Tasya mana? Jose? Oh, 3 orang yang sakit ya? 1, 2, 3. Oh iya, itu benar ya. Tadi kan ada gambar apa di depan sini? Dewan. Corona. Corona. Ada gambar apa? Ada apa aja? Gambar apa aja di depan sini? Coba satu orang.
Apakah hewan-hewan tersebut menempati layar saksi? Manusia itu adalah cucunya berevolusi dari monyet. Yuk. Masa ibu cantik-cantik gini dari monyet? Nah, ini sedikitnya masih berhubungan dengan materi kita yang akan kita bahas. Jadi menyebutkan nama hewan. Nanti akan ditunjukkan siapa yang akan menyebutkan nama hewan dari huruf terakhir yang ibu sebutkan pertama. Menyebutkan nama hewan dari huruf terakhir yang hewannya ibu sebutkan pertama kali. Kalau disebutkan kanguru, nah, berarti huruf lainnya huruf terus sebutkan. Nanti kawan yang lainnya menunjuk kawannya. Siapa yang bisa menyebutkan berikutnya? Kalau ibu tunjukkan misalnya Pak Is, pertama Pak Is tunjuk siapa berikutnya. Jadi estafet itu kawan yang menentukan siapa yang akan tunjuk. Mau kawan atau ibu yang tunjukkan lagi nih? Ibu ya, ibu ya. Ibu yang menunjukkan, berarti siapa yang akan jawabnya? Fokus semuanya. Fokus. Siap-siap. Bertegang. Santai. Briefing itu bertegang. Santai ya. Kita di video kan masih YouTube nanti kita. Mantap. Bisa dimulai? Ulta, Luciana, Ayam. Faiz, Rusak. Mutiara, Gorila. Lalat. Ya. apa? Ayam, gorila, kemika, apa? Ayo, pada anjing, apa? Anjing, Faiza, gorila, gorila tidak? Tidak boleh sama. Ayo, yang tadi ada di depan, Ayo.
Di sini ada dua soal. Soal pertama yaitu apakah ada hubungan antara fauna dan dua wilayah tersebut? Di dalam soal tersebut ada panduannya. Nah, kami diberi tabel dan kami amati. Nah, jenis-jenis hewan yang pertama yaitu mamalia. Di wilayah Papua ada kanguru, walabi, dan kuskus. Dan juga di wilayah Australia memiliki kesamaan yaitu kanguru, walabi, dan kuskus. Berdasarkan tabel di atas, kami mengetahui jenis persebaran dan karakteristik fauna antara wilayah Papua dan Australia adalah relatif sama. Persamaan tersebut antara lain sama-sama memiliki jenis hewan bertangkap. Faktanya, dua wilayah tersebut terletak. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami ya, dengan panduan umum. Amatilah gambar berikut dan pahami masalah yang dilakukan. Jadi kami di sini mendapatkan gambar hewan komodo. 2. Identifikasi apa yang ada diketahui, apa yang belum ada diketahui, dan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 3. Cara kami adalah ya, ada hubungan yang erat antara keberadaan komodo dan kondisi beragam di Indonesia. Itu adalah beberapa alasannya. A. Isolasi geografis, pulau modal, dan proporsionalnya terpisah oleh laut. Menciptakan isolasi yang memungkinkan komodo berkembang tanpa adanya persaingan dari spesies lain. Yang kedua, habitat spesifik. Komodo membutuhkan habitat tertentu yang tersedia di pulau Komodo, seperti hutan kering dan sabana yang apakah ada hubungan antara keberadaan fauna tersebut dengan posisi geografis Indonesia dan karena alasan itu? Keberadaan komodo sangat terkait dengan posisi geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak pulau kecil dan besar. Ini dari kelompok satu yang ditanya apa saja karakteristik flora dan fauna di Indonesia tadi telah. Karakteristik flora terbagi menjadi 4, yaitu 1. Terdapat campuran antara flora dan Asia yang sedang endemik. 2. Hutan hutan. Banyak ditemukan hutan tropis, hutan hujan, dan hutan-hutan. Nah, baik, saya akan bacakan kategorinya. Yang pertama, amatilah tentang berikut dan pahami masalah yang ditanyakan. Yang kedua, identifikasi apa yang kalian ketahui, apa yang perlu kalian ketahui, dan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, carilah informasi yang berkaitan dengan permasalahan dari buku yang relevan atau internet untuk menjawab pertanyaan yang telah ditemukan. Nah, berdasarkan dari kelompok 6, maka menanggapi kelompok 3. Nomor 1, apakah ada hubungan antara posisi silam Indonesia terhadap persebaran fauna di Indonesia berikan alasan dua? Menurut hasil diskusi kelompok kami, posisi silam Indonesia berperan penting dalam persebaran fauna, terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan India. Indonesia menjadi saluran migrasi bagi berbagai spesies. Kondisi ini diciptakan oleh peradaban hayati yang tinggi, di mana fauna dari kedua benua dapat berinteraksi dan beradaptasi. Selain itu, perbedaan ekosistem berbagai pulau juga berdampak untuk beragam spesies. Perbedaan atau kesamaan menjadi faktor multifaktori atau dipengaruhi dari suhu, kondisi biologi, iklim, curah hujan, dan wilayah tertentu. Nah, menjadi pengaruh bila flora dan fauna memiliki perbedaan atau kesamaan antara flora dan fauna spesiesnya. Jadi itulah kesimpulan saya. Pada pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini berarti hari ini Senin kita ada untuk ini hari Senin ya. Ya Bu.
Udah Pak. Boleh baca-baca materi yang Ibu bagikan, terus yang Ibu bagikan itu baca-baca di rumah. Supaya nanti pada saat pertemuan berikutnya kalian sudah banyak memahami tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk sesi kita hari ini boleh dipimpin satu orang untuk memimpin doa. Kemarin pada saat kita hari ini boleh Islam dulu memimpin seperti biasa untuk pembelajaran. Kita berpulang, marilah kita berdoa menuntut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan BP saya yaitu Pak Heri Kriswanto dan teman sejawat saya di SMA Negeri 1 ini yaitu Bu Ismania. Yang baru saja kemarin saya berkolaborasi untuk mengadakan sebuah syarat pembelajaran yaitu supervisi akademik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap yaitu pasca observasi yang dimana sebelumnya sudah dilalui yaitu tahap pra-observasi dan observasi di dalam kelas bersama dengan Bu Iis tentunya. Boleh kita mulai? Boleh. Bu Iis, kita sudah melalui beberapa serangkaian beberapa hal yaitu dimulai dari pra-observasi, menentukan, kemudian kita juga dapat mengambil kesepakatan hal-hal apa saja, kemudian apa-apa saja yang akan Bu Iis lakukan ketika proses pembelajaran di kelas. Setelah hal tersebut sudah kita sepakati, akhirnya tahap sampailah kita pada observasi. Saya menjadi observer Bu Iis. Sudah, itu juga sudah kita lakukan. Nah, pada kali ini, kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Bu Iis. Setelah hal-hal yang kita lalui, setelah observasi proses pembelajaran di saat ada pembelajaran yang lalu, perasaan apa sih yang Bu Iis alami atau peristiwa apa sih yang Bu Iis alami proses pembelajaran itu? Ya, jadi pada saat observasi kemarin saya pertama tuh merasa gugup karena tentunya kalau ada orang biasa kita memang sudah biasa mengajar ya Bu ya. Iya. Tapi kalau ada yang mengawasi, ada yang menilai, itu perasaan tentunya gugup ya. Tapi sejalannya waktu berjalan, setelah beberapa menit mulai rasa gugup itu hilang karena kita sudah fokus ke pembelajaran seperti itu. Memang awal-awal itu memang gugup. Jadi berjalannya waktu setelah kita mulai fokus dengan langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berjalan seperti biasa. Jadi lebih kepada kalau untuk merasa siap tidak siapnya pasti tentunya siap ya Bu Iis ya. Cuma hanya ada gugup saja ya. Nah, untuk menanggulangi untuk apa Bu Iis menepis kegelisahan terus gugup tersebut, hal apa yang Bu Iis lakukan? Saya pertama mempersiapkan dengan baik, jadi supaya tidak terjadi mengurangi kendala yang terjadi. Jadi persiapan yang matang ya. Nah, untuk selanjutnya
hal-hal apa saja sih hidup yang ibu alami atau ibu temui ketika proses pembelajaran berlangsung? Mungkin itu di bagian pengetahuan, mungkin itu di bagian kegiatan inti, atau ada hal-hal yang di luar kendali ibu nggak pada saat itu? Ada. Jadi pada saat saya mengajar itu untuk proses pembelajaran di pendahuluan itu saya ada terbalik. Jadi dalam mata pembelajaran itu saya seharusnya SDT terlebih dahulu, tetapi pembagian kelompoknya setelah SDT. Jadi tapi pada saat pelaksanaan yang saya laksanakan itu SDT-nya di belakang, pembagian kelompoknya di depan. Jadi ada, terus di akhir pembelajaran juga siswa itu udah mulai tidak kondusif karena saya kebetulan kemarin kan kita di jam terakhir ya. Iya betul. Jadi di jam terakhir itu biasanya siswa kalau udah ada yang keluar dari kelas, semua fokusnya keluar lah. Mereka sudah tidak ada raganya aja di kelas, biasanya kan seperti ya. Hati mereka sudah di luar. Jadi kalau di jam pelajaran terakhir itu memang kendalanya itu untuk fokus siswa itu kurang. Berarti sesuai dengan yang kemarin saya juga ya, yang saya lihat kemarin memang ada beberapa kendala kecil, tapi mungkin itu bisa menjadi bumerang terkadang untuk kita. Namun dengan segala proses, dengan segala usaha yang sudah dilakukan, tentunya dapat menanggulangi hal tersebut. Kira-kira nih Bu, berkaitan dengan hal yang tadi Bu sudah sampaikan, apakah ada cara-cara gitu atau ada apa ya namanya? Jadi ada langsung ngambil kayak improvisasi, untuk hal-hal yang tadi ibu temui itu bisa teratasi secara langsung. Sebenarnya bisa langsung saya ada pikir di jam terakhir itu sebenarnya untuk pembelajaran itu yang tidak kondusif bisa dilakukan mungkin ditambah dengan SDT di akhir atau mindfulness ya. Jadi untuk mereka itu supaya kembali fokus dalam pembelajaran, membawa anak hatinya kembali di kelas dengan mindfulness atau SDT. Saya rasa itu juga salah satu cara atau salah satu proses yang bisa dikatakan bisa mengurangi hal tersebut, seperti contohnya kayak anak-anak udah merasa ngantuk, lelah, kan? Kalau kita bawa ke dalam permainan atau kita bawa ke dalam sebuah mindfulness yang membuat mereka menjadi bersemangat kembali, ya. Jadi itu tidak ada salahnya, pun kita bisa jadi lebih lega lagi, leluasa lagi untuk melakukan proses pembelajaran. Untuk di kedepannya nih Bu, nah untuk di kedepannya kira-kira harapan apa sih, apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu terapkan untuk mengurangi atau untuk meminimalisir kesalahan yang Ibu dapatkan? Yang pertama saya akan memperbaiki yang mungkin di modul ajar saya. Mungkin menggunakan metode yang lebih variatif lagi untuk menggali aktivitas belajar siswa dan juga menambah SDK SDK. Kalau kemarin kan saya hanya melakukan satu kali SDK di awal ya, tapi di akhir ketika sudah mulai kondusif saya tidak melakukan SDK. Kalau untuk strategi nih Bu, saya ingin bertanya. Kalau untuk strategi ini kira-kira untuk mata pelajaran IIS, geografi, itu memungkinkan nggak sih Bu untuk dilakukan di luar kelas? Apakah harus di dalam kelas? Apakah bisa di luar kelas? Atau di tempat-tempat yang membuat peserta didik menjadi termotivasi atau memiliki antusias untuk sekarang nih belajar geografi enak nih?
Bisa Bu, karena pembelajaran geografi itu lebih dalam. Kebetulan sekolah kita kan banyak kebun atau tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk materi yang saya sampaikan itu bisa sebenarnya untuk dilakukan di luar kelas, mengidentifikasi flora atau fauna yang ada di sekitar sekolah itu. Berarti pastinya menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Oke. Nah, tadi udah itu cerita peristiwa, hal-hal yang ditemui, bagaimana cara mengatasi, harapan untuk kedepannya. Setelah itu, pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih yang Ibu bisa rasakan atau Ibu bisa refleksikan di dalam diri Ibu sendiri terkait dengan proses pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan? Tentunya saya harus lebih bisa mempersiapkan pembelajaran itu dengan lebih baik. Terus metode mengganti metode pembelajaran dengan lebih variatif untuk memiliki aktivitas belajar siswa dan menerapkan mindfulness di kelas di SBT. Mindfulness juga diterapkan. Untuk kendala-kendala seperti sarana prasarana ada nggak? Saya rasa tidak ada untuk kalau untuk sarana prasarana, alhamdulillah di sekolah kita kan infosisnya ada, buku ada, ya, lengkap. Kayak hal-hal yang seperti itu tidak ada kendalanya. Terima kasih Bu Lilis untuk obrolan kita kali ini di tahap pasca observasi. Semoga di kedepannya kita bisa bersama-sama kembali bertemu dalam ruang yang sama ataupun dalam kegiatan lainnya dan dapat berkolaborasi secara baik tentunya. Dan saya berharap juga dari Bu Iis mampu lebih baik lagi, bijak lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih Bu Fitri. Oke, terima kasih atas proses tahapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri selaku PJT dan Iris. Jadi apa yang sudah diobrolin tadi sudah sesuai dengan percakapan yang dibutuhkan coaching. Jadi dalam coaching itu sendiri bukan ada 3 unsur yang harus ada dalam percakapan menggunakan teknik coaching. Yang pertama yaitu tentang kemitraan. Jadi disebut tadi saya melihat Bu Fitri sudah tidak menggunakan unsur atau komite, tapi memaksimalkan potensi dari seorang coach untuk mengeluarkan ide dan misalnya berkaitan dengan proses pembelajaran atau proses supervisi yang sudah dilakukan di kelas. Kemudian ada proses kreatif. Proses kreatif di situ ada 2 arah yang dilakukan oleh sejawat dan seorang coach. Kemudian pertanyaan yang digunakan itu merupakan pertanyaan yang menggali untuk memaksimalkan apa yang dimiliki atau ide yang dimiliki oleh seorang coach. Terakhir, dalam teknik coaching itu adalah yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi dalam memaksimalkan potensi itu percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Jadi tindak lanjut konkret itu nanti ke depannya berkaitan dengan supervisi yang dilakukan di kelas itu ada tindak lanjut yang ingin diperbaiki kemudian di kegiatan-kegiatan supervisi berikutnya. Ya ada dan sekali lagi tindak lanjut konkret itu bukan berasal dari seorang coach, tapi dari coach itu sendiri. Terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dan kesimpulan dari rekan sejawat tadi nanti kedepannya dalam tahapan supervisi ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum proses supervisi. Yang pertama itu data pra,
untuk menggali perencanaan yang akan dilakukan pada proses seperti kelas, kemudian seperti kelas, dan terakhir ada yang barusan Ibu Fitri dan Ibu Isyaifah tentang untuk menggali, mengevaluasi, merefleksi sejauh mana supervisi yang sudah dilakukan di kelas itu untuk dikedepankan, diperbaiki dan diperbaiki. Jadi itu saja penguatan dari saya. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Fitri berkaitan dengan proses pasca observasi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.